Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan kali Gus ya, biar segar, biar hangat. Selamat pagi penonton yang di rumah. Ya. Selamat pagi ulama cendekiawan. Pas banget. Selamat pagi ahli kubur, ahli neraka, Ya Allah. jin, setan, iblis. Semuanya boleh datang di majelis kita ini. Di neraka ada IO nggak ya? Di IO daftar. Saya senang sekali kita masih bisa bertahan di sini padahal dingin, hawanya dingin, ya kan? Ya. Apalagi ini bertahan nggak pulang-pulang. Sepertinya cari nafkah dari Ramadan. Udah 4 hari ya kayaknya. Iya, betul. Memang masing-masing itu mencoba untuk bertahan selama bulan Ramadan. Ya. Kita berganti pola hidup. Yang tadinya jam segini kita masih tidur, harus sudah mulai bangun. Ya. Harus berganti pola makan. Sarapan biasanya jam 7, jam 8. Sekarang jam 2, jam setengah 3 udah berangkat menghibur penonton. Iya kan? Hidup kita ya. Penonton nggak terhibur tapi. Itu salah mereka. Iya. Salah mereka. Kemudian ada yang harus biasanya sholat subuhnya mepet-mepet, sekarang harus berangkat ke masjid. Berjamaah. Berganti pola hidupnya, bertahan. Ini juga bertahan. Luar biasa. Bertahan ya. Semuanya bertahan. Seperti halnya ketika kita puasa nih, ngobrolin soal tinju. Di luaran mungkin banyak orang yang mencoba bermain emosi dengan kita, ya kan? Ngajakin berantem. Ya kita harus bilang, gua pemain bertahan nih, ya kan? Gua tidak akan menyerang nih, ya kan? Kenapa? Karena gua baru puasa. Nah, ini Kang Pri, Sufi bertahan juga kan? Iya. Masih bertahan sebagai Sufi? Enggak. Akan bicara banyak soal itu. Memar-memar ya. Memar-memar bertahan terus. Oh iya. Bagaimana seorang Sufi itu bisa bertahan dalam hidupnya dan tetap menjadi seorang Sufi mungkin. Sementara mungkin pilihan lain banyak yang sudah mulai ditawarin main film. Udah. Filmnya kalau nggak salah kuntilanak minjem beras ya. Ini pemeran utamanya Mat Solar nih. Kang Pri. Begini Gus, Coki, Iya. Gus Didik dan Gus Chandra Malik. Jadi saya kira salah satu pesan-pesan Ramadan itu adalah kemartabatan ya. Oke. Jadi tugas-tugas hidup itu makin lama harus makin memartabat. Itu. Ya. Kalau nggak memartabat ya Itu cuma bukan. memar. Ya. Iya, betul. Jadi hidup yang tidak memartabat mending tidak hidup. Kan begitu. Kasarnya begitu. Indonesia ini, bahasa Indonesia saja Gus, itu pernah mengalami rendah diri kompleks. Pada satu kurun waktu, ya, orang tidak percaya diri memakai bahasa Indonesia. Iya. Lalu muncul Khairil Anwar. Wah, kan? Tiba-tiba bahasa Indonesia itu menjadi sangat prestisius pada zamannya. Karena di tangan Khairil, ternyata bahasa Indonesia itu bisa untuk berpuisi dan indah. Iya. Tetapi lihat, Anda sedang kedatangan seorang Khairil. Tiba-tiba bahasa Indonesia tiba-tiba mengalami sebuah diksi yang baru. Kenaikan Pilihan-pilihan. prestis ya. Ya. Tiba-tiba cemara menderai sampai jauh. Kalimatnya. Pintar berpuisi juga ternyata. Aku mencintaimu dengan sederhana. Itu Sapardi Djoko Damono. Generasi berikutnya. Budaya. Kedatangan Khairil itu memartabatkan bahasa. Sekarang ini bahkan bahasa Indonesia di tangan tokoh ini, ya. Kita lihat gambar berikut ini. Oke. Oke, gambarnya. Oke. Kita harus bertahan dulu nih. Nah, Wah, aku tahu ini. Haji ini. Agus Salim. Haji Agus Salim. Beliau bukan cuma terampil berbahasa Indonesia, Ya. debat melawan Belanda nggak pernah kalah beliau. Iya. Founding father kita juga ini. Founding fathers kita. Perlu diperjelas lagi Kang. Ini kan kami ini kan generasi yang masih muda. Mereka. Oh mereka ya. Mereka. Belum akrab betul dengan Agus Salim. Ini generasi kira-kira kakak seperguruan Soekarno. Di atas, Oh, di atas oke. Soekarno ya. Di atas Soekarno. Lebih tua daripada Soekarno. Iya. Kalau tidak salah saya pernah baca dia kelahiran 8 Oktober 1884. Iya. Hanya 5 tahun lebih muda daripada Kartini. Iya. Beliau ini kecerdasan bahasanya spektakuler. Oke. Sampai disebut seorang poliglot. Poliglot. Nah, Poliglot itu Bahasa baru ini. Saya kalau dengar poligami seneng memang saya. Poligami saya oke. Kalau ada yang mau. agak sulit ya. Ini laku satu saja, terjebak istrinya itu. Ya. Belasan bahasa asing. Ya. Poliglot. Dan beliau ini adalah pelopor homeschooling. Sebelum Kak Seto membuat homeschooling. Wow. ternyata Agus Salim ya yang Agus duluan Salim. ya. Saking pinternya anak-anaknya, putra-putri beliau tidak di sekolah di tempat-tempat umum. Dasarnya. Iya. Bapak Emil Salim salah satu keturunan beliau kan?
Tuh lihat. Dasar. Karena ada tempat belajar di dalam rumah, jadi tidak perlu keluar rumah. Makanya namanya Homeschooling. Iya. Lanjut, Kang. Papa memang. Beliau menyadari konteks kebangsaan saat itu. Ya. Bangsa Indonesia sedang mengalami perendahan-perendahan, baik status Ya. maupun penderajatan ekonomi Ya. dan pengetahuan. Rendah sekali derajat kita waktu itu. Agus Salim mempelopori sebuah perjuangan Ya. menegakkan kemartabatan dengan cara-cara yang no inferior. Untuk membuat bangsanya ini percaya diri, membuat sebuah sejarah Ya. di sebuah round table gitulah ya. Pesta nengrat kaum Eropa. Sengaja ngerokok beliau ini. Wih, gaul nih. Padahal ada tulisannya ya. Belum. Oh, belum ada. No smoking dulu. Belum ada, belum ditemukan itu. Dan yang dirokok bukan rokok-rokok rendah tar. Oh. Rokok-rokok halus, rokok-rokok putih itu, rokok genderuwo itu. Waduh. Saya mau ngerokok dulu ya. Rokok biasa saja, ini tidak adab di Iya. ruangan ini. Apalagi rokok itu. Marah ya orang Para gitu ya. nengrat Eropa ini marah. Bau soalnya itu, Kang. Bau. Hei, bau apa ini? Dengan tenangnya Agus Salim. Hei, bau ini yang mulia. Ya. Bau apa ini? Iya. Kata Belanda-Belanda itu. Bau ini yang mulia. Baunya memang tidak enak. Tetapi karena bau yang tidak enak ini, bangsa yang mulia datang ke negeri kami. Rempah-rempah ya Kang ya. Tembakau. Banyak kok. Rempah-rempah, tembakau. Rempah-rempah, Ya, palawija. Iya. Palawija. 31 Ustaz yang diserang, Iya. hajar. Jadi kita sebagai bangsa yang besar ini tidak perlu inferior gara-gara bau badan. Betul. Ya, itulah kelebihan bangsa Asia gitu mungkin. Bangsa Indonesia ya. Lo kok bau badan? Bau apa dong? Bau rokok ya. Bau rokok. Bau rempah-rempah kekayaan alam kita itu justru menunjukkan bahwa kita bangsa yang tropis yang kaya raya. Jadi dia jangan rendah hati kita. Jangan rendah hati. Kalau kita dibilang negara korupsi juga jangan malu. Kita harus menyerang korupsi itu supaya yang bertahan adalah kebaikan-kebaikan kita. Betul. Setuju ya? Setuju. Oke. Masih tahan? Masih kuat? Oh, mantap. Kurang ke bawah. Kurang. Nanti kalau saya kode begini, tepuk tangannya ya, burung dara merpati ya. Kalau soal bertahan itu Kang, Ya. saya jadi selalu ingat tentang hari pernikahan Kang. Waduh. Dulu waktu Menyerang terus ya? belum. Saya sangat marah dengan penghulu ini. Dia ceramahnya kepanjangan. Saya kan pengen segera dinikahkan, sah gitu kan. Terus saya bertahan ini. Pengennya menyerang. Karena kemudian ketika setiap kali datang ke resepsi pernikahan, saya pengen banget nikah lagi rasanya. Lah. Harus bertahan dengan istri ya. Istri tadi pernah Kang Pri bilang semakin lama semakin jelek. Ya. Gitu. Kita harus bertahan nih. Adanya itu ya itu yang diserang. Ya. Gitu. Harus menerima apa yang namanya sudah kita miliki. Seringkali kalau idiom yang terkenal itu kan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya, bahwa hidup harus Ya. memartabat dari waktu ke waktu ya Gus ya. Dan Haji Agus Salim mengajarkan kita untuk menengok modal-modal kita yang oleh kekuatan asing sementara itu tidak pernah dicitrakan sebagai modal. Kita itu kalau Barat tidak mengejar rempah-rempah, Iya. kita nggak pernah ngerti loh kalau rempah-rempah itu mahal, iya kan? Iya. kita harus diserang dulu baru kemudian bertahan. Iya. Perang Tari terjadi. tortor diserang mau diklaim sama Malaysia Baru bertahan. Ini ciri-ciri bangsa yang gimana? Dan kalah gitu ya. Itu bangsa yang harus diingatkan agar hati-hati kepada modalnya sendiri yang dilupakan. Oh iya. Ya, satu-satunya permainan dalam olahraga yang kita sanggup menjadi juara dunia itu adalah bulu tangkis karena soal tinggi tubuh tidak masalah. Tapi anak-anak muda kita secara kebudayaan, secara industri dilatih untuk lebih menggembari basket yang kita tidak pernah menjangkau 190 ketinggian kita. Iya kan? Nggak cocok. Nggak cocok. Haji Agus Salim mengingatkan itu. Dan selain seorang poliglot, Haji Agus Salim itu saya juga kagum kepada tinggi tubuhnya. Tinggi tubuh saya itu 155 sekian. Sekiannya nggak usah diurus. Iya. Itu menyinggung perasaan. Saya udah hafal nih tiap episode soalnya. Iya, Sebutin. Iya kan? Curhat itu. Haji Agus Salim itu 154. Menang 1 senti. Lebih dari satu senti itu untuk organ-organ tertentu itu penting. 1 senti menentukan. Terima kasih. 1 senti menentukan prestasi. Iya. Jadi fisik, bahasa, status
dimartabatkan oleh para founding fathers ini. Iya. Tetapi kita lagi-lagi tidak perlu sebesar itu karena ukuran kita adalah ukuran masyarakat kecil. Apa ukurannya, Pak? Intinya carilah modal-modal dalam hidupmu, meskipun tampak samar-samar, tampak tidak engkau hargai, Betul. tetapi yang akhirnya memartabatkan engkau. Itu loh pesan dari beliau. Apa? Ada? Kalau Coki itu selalu ingat pesan seorang guru ya, waktu Coki SMP itu, bahwa Coki dulu kagum dengan Thomas Alva Edison, Albert Einstein, dan hebat orang-orang hebat itu. Apa kata guruku bilang? Kebetulan aja mereka lahir lebih dulu dari kamu. Kalau nggak kamu pasti. Oh, itu yang saya pegang. Beranilah, karena ada keajaiban di tengah keberanian. Jadi itu merubah hidup ya. Sesuatu kesadaran, minimal merubah visi. sebuah kesadaran yang bahkan Coki belum pernah berpikir sebelumnya. Betul. Mas Sidik. Kalau saya ini dibilang ya itu, kegemukan saya ini kan suka dibully gitu. Saya baru sadar. Mulai umur berapa? Dari lahir. Udah lah segini sudah dari lahir. Gemuk, gembrot, atau itu ada perbedaan sih kalau menurut kamu? Ada, jadi ada cabi. Cabi. Menjelang cabi, ya. Menjelang gemuk. Terus ada gendut. gendut itu sesudah melewati cabi. Ya, ada gemuk. Gemuk itu lewat dari gendut. Terakhir Terus ada lagi gembrot. gembrot itu dua kapasitas Ya. overweight. Nah, ini yang saya nih. Apa nih terakhir? Astagfirullahaladzim. Iya, bengkak gitu. Nah, saya baru menyadari bahwa rupanya orang gemuk itu memang jauh sekali dari kriminalitas sebenarnya. Oh kok Soalnya badan kita memang nggak bisa buat kriminalitas. Mau jadi apa? Mau jadi maling? lari nggak bisa? Iya, larinya nggak akan jauh kan? Terus harus naik ke atap. Susah. Ngintip nggak muat. Iya. Mau jadi apa? Mau jadi copet? Iya nggak? Nih, lihat tangan ini. Apakah ini tangan seorang copet? Iya. Terus maling bang dia yang bisa ke ATM. Iya. Repot. Jadi saya merasakan bahwa kegemukan itu adalah sebuah Menjauhkan hal diri dari perbuatan yang nahi mungkar. Bermartabat. Luar biasa. Tidak bisa mengubah fisik, yang mengubah visi. Betul. Ini kekayaan berpikir. Iya. Ya, gemuk tidak bisa diubah. Iya. Tetapi sudut pandang berpikir. Sebetulnya Mus Sidik ini bakat nyopet ada sebetulnya. Ada. Kelihatan ya. Gitu. Tapi nyangkut terus, Pak. Itu dia. Itu dia. Kok aduh, gimana ini? Pada awalnya adalah penderitaan. Copet itu bisa metafora ya, bahwa beliau menginginkan sesuatu yang beliau tidak berbakat. Kira-kira gitulah, ya. Tetapi ketika bakat itu teranulir, Mus Sidik ini mencari sudut pandang yang baru, yang sekarang karena kelemahan itulah Mus Sidik ada di televisi di Indonesia. Amin. Dua kali salaman. Penting ini. Ini penting ini. Iya. Ini penting ini. Selamat ya, Mu. Terus dari Agus Salim ini dia juga dikenal sebagai the grand old man. Karena dia Apa itu artinya, sudah Pak? tua, Ya. tapi lebih hebat daripada anak-anak muda pada zamannya. Saat itu. Iya, seperti beliau sudah tua, tapi lebih hebat dari kita. Loh. Coba sudah apa? Sudah tua. Oh iya. The grand old man. Sudah menurut saya dia awet tua loh. Oh gitu ya. Bedanya dengan Agus Salim, dia the grand old man, ini the grown old. Sudah bau tanah. The old hunter is never die. Gimana Pak? Soal beliau memiliki banyak sekali julukan. Ya, tapi intinya menangkap pesan beliau saja bahwa modal-modal yang engkau remehkan itu adalah sesuatu yang tidak layak engkau remehkan. Iya. Nah sekarang ini ada banyak sekali keremehan-keremehan yang kita remeh-remehkan di rumah kita, di dalam diri kita, di dalam struktur kita sebagai bangsa. Iya. Coba menyebut sekarang ini kan banyak sekali bahkan di antara kita sendiri aja kalau menyebut perilaku tertentu, Indonesia banget, itu afirmasi kepada diri sendiri sebetulnya, sugesti kepada diri sendiri bahwa kelakuan kita stigmakan sendiri. Ini yang para founding fathers tidak mengajarkan. Iya. Ya. Bahkan keruwetan, kemacetan itu bahasa Inggrisnya sampai-sampai this is so Indonesia gitu ya. Nah, Dan keterlambatan juga. Iya, keterlambatan. termasuk Jakarta. Jakarta itu juga lama mensugesti diri. Iya, Jakarta itu kan di mana-mana, kemana-mana dekat. 2 jam nyampe situ-situ saja. Dekat sekali. Dan lihat bagaimana Jakarta mensugesti dirinya. Kalau bukan macet, bukan Jakarta. Nah, ya macet betul. Kalau bukan Ini banjir, doa. bukan Jakarta. Kira-kira begitu. Tapi yang menarik dari Kiai Haji Agus Salim ini salah satunya adalah keberanian dia berbeda pendapat dengan tokoh lain dan dilakukan dengan menulis. Iya. Saya pernah baca perdebatan keras dia dengan Bung Karno, dengan Muhammad Nasir. Nah, ini yang negarawan kita yang
Enggak, ternyata perdebatannya di media TV sekarang. Nanti kita ceritakan lebih jauh nih soal keberanian itu ya. Ya. Sekarang kita harus perlu berlatih tepuk tangan dulu. Agus Salim ini pernah dia bekerja di Jeddah, di konsulat Belanda. Sebagai staf ya, tahun sekitar 1906 lah. Itu staf yang pintar sekali kan. Sampai-sampai konsulnya tuh agak merasa tersaingi. Karena dia merasa tidak inferior sebagai seorang Indonesia, dia gagah sekali di sana. Nah, suatu ketika konsul Belanda ini bertanya, Agus Salim, apakah engkau sangka engkau itu yang paling pintar di sini? Jawaban Agus Salim indah sekali. Oh, tidak. Ada yang lebih banyak, ada banyak yang lebih pintar daripada saya. Tapi sayangnya sampai hari ini saya tidak ketemu dengan mereka. Si konsulnya tuh, wah ini benar-benar anak ini pintar betul ya kan? Jadi ngelesnya cerdas ya. Ngelesnya cerdas. Ya. Dan beliau jago retorika kan? Iya betul. Retorikanya bagus. Sangat terkenal. Seperti mereka ini kan kasihan ahli puasa tapi tidak punya daya serang apapun. Dari tadi di sini. Ya, bertahannya yang kuat tapi tidak bisa nyerang. Mereka juga boleh menyerang kita dengan pertanyaan kan? Oh boleh, serang dengan pertanyaan. Kalau ada yang perlu Menyerang dengan uang juga boleh ya. Sawer. Tanyakan tapi tidak hanya kepada narasumber, kepada temannya juga boleh. Nanyain ngobrolnya berdua. Iya, silakan. Saya mau nanya, nama saya Iin. Iin. Saya nanya, Iin, orang udah Batak, tahu namanya. orang Batak berarti Iin. Ya, terkadang kan kita sebagai mahasiswa itu kurang mengetahui apa sih sebenarnya martabat itu sendiri. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana sih cara mempertahankan martabat itu sendiri agar kita lebih baik lagi menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bagaimana cara mempertahankan martabat? Kalau saya bilang sih martabat itu sebetulnya lahir dari dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau mau mengenali martabat, Anaknya dong. yang mengenali martabat, Iya. berarti Iin harus tahu diri Iin sendiri. Jadilah diri sendiri. Lahir sendiri ya martabat itu. Jadi kalau Siapa? Iin memang dasarnya orangnya rajin senyum seperti sekarang ya. Jangan tiba-tiba berubah jadi wah aku nggak pantas pasti. Ini seperti pakaian. Saya kalau misalnya berpenampilan galak ini nggak cocok. Saya harus manis dan lenje. Sesuai dengan martabatnya memang seperti itu ya. Karakter. Jadi karakter jatuhnya. Ketika bermain di karakter pribadi sendiri, martabatnya dipertahankan. Tetap jawabannya. Kalau menurut saya besok naik ke situ gantian. Tapi nggak ada orang-orang di situ aja. Bengong. Kalau mau gimana? Kalau saya lihat sih martabat itu sayang sekali menurut saya ya. Iya. Martabat itu harus ngobrol sama temen, harus sharing gitu. Sebenarnya apa nih? Ada nggak sih hubungan martabat dengan harga diri gitu ya? Ya itu bukan. Harga diri itu martabat. Baik-baik saja selama ini. Ya maksudnya kalau kita susah mengevaluasi, lo kan nggak tahu nih kita martabat sampai di mana ininya gitu. Jaganya apa segala macam. Di komunikasi sama temen. Soalnya kadang-kadang kita nggak bisa melihat potret kita secara dari luar. Gitu. Ada orang-orang yang biasa melihat kita dari luar, mereka tahu kita seperti apa, kelakuan kita sudah menaikkan martabat kita atau bukan gitu. Jadi harus banyak ngobrol sama teman-teman. Saya pernah dulu ngobrol soal martabat bangsa. Bangsa ini martabatnya seperti apa? Kok rendah sekali. Segala-gala dikorupsi. Saya ngobrol sama teman. Jawaban teman saya, udahlah. Gitu gimana? Ditolak dong sama. Ayo diterima. Karena ada pengalamannya, kita kadang-kadang berpikir bahwa negara kita ini rendah sekali apa segala macam. Padahal di luar negeri ini besar sekali. Indonesia itu sangat terkenal. Betul. Indonesia itu Di Afghanistan contohnya. Di Afghanistan, di Singapura, orang Singapura itu sangat respect sama orang Indonesia sebenarnya. Orang Malaysia juga sebenarnya. Bahkan mereka menganggap orang Indonesia itu berani-berani. Bahkan berita terbaru kan Indonesia sudah tidak lagi, alhamdulillah tidak lagi terletak di bawah garis kemiskinan kan, dan tepat di garisnya sekarang. Tepat di garisnya. Ya. Agus Salim. Agus Salim sangat bertahan. Kalau menurut Kang Pri gimana? Martabat seperti apa? Jadi martabat itu definisinya boleh kamu kembangkan sendiri ya. Jadi nilai itu selalu berakhir dengan asas kemanfaatan. Apa-apa yang membuat dirimu lebih bermanfaat, apa-apa yang membuat sekitarmu lebih bermanfaat, apa-apa yang membuat orang di sekitarmu lebih bermanfaat, itu sebuah martabat. Iya kan? Iya kan? Tinggi. Sekarang carilah situasi. Kamu punya senyum yang manis. Setuju kan? Iya kan? Sepakat kan? Punya pacar yang ganteng. Alhamdulillah. Terima kasih atas fitnahnya. Saya ganteng fitnah berarti. Ya. Dan itu kadang-kadang soal-soal yang sederhana. Di rumahku itu
hanya tumbuh pohon pandan. Ya. Wangi. Pohon pandan ini hanya muncul saja karena dia tumbuh sendiri tanpa kita tanam. Saya baru ngertiin kalau pohon pandan itu ternyata penuh kegunaan, Gus. Iya. Mau kolak puasa butuh pandan. Iya, betul. Santannya. Nanak nasi kalau berasnya ingin wangi butuh pandan. Seluruh di RT kami itu kalau mencari pohon pandan di rumah. Iya. Dan ada atau tidak ada Pri GS di rumahnya itu, ibu-ibu datang, Pak Pri, pandan. Ibu-ibu ini selalu percaya diri ngambil, ada atau tidak ada tuan rumah di rumah. Tapi kalau sudah aku sudah minta. Oh ya. Merasa sah. Merasa sah ya. Lama-lama ada ibu-ibu yang cantik, aku sembunyi, aku gertak. Minumnya yang cantik ya? Cantik. Aku sudah tunggu itu seminggu yang lalu. Si ibu cantik itu. Ibu cantik ini. Ibu Sumi itu namanya. Itu kegembiraan kecilnya. Tapi kegembiraan besarnya, begitu bermanfaatnya pandan itu, saya kok merasa seolah-olah jangan-jangan lewat pohon pandan ini saja masuk surga. Amin. Martabat yang paling. Ya Allah, semoga Kang Pri masuk surga sekarang ya Allah. Jangan. Dan saya di kampungku itu, Gus, tidak dikenal sebagai Pri GS Pri Pandan. Intinya bahwa pohon sesederhana itu, dengan kesadaran tertentu, dengan niat-niat tertentu, ia menjadi sumber berkah bagi sekitarnya. Apalagi orang yang secantik senyum aja betul. Dan dia bisa bermanfaat. Tepuk tangan buat yang cantik. Nanti panggilannya Iin senyum, Pak. Senyum. Aku melihat wajahmu nggak berani terlalu lama loh. Kenapa, Pak? Imanku kurang kuat. Saya pikir pandan lagi gitu. Tapi kan jadilah berdaya untuk orang lain. Terimalah cintaku. Pasti berdaya. Iya, biar bermanfaat ya. Bermanfaat pasti buatku. Iya. Memang kemampuan bertahan itu tidak setiap orang bisa. Seperti porsinya Mo ini. Bertahannya lama dia. Luar biasa dia. Dan mau menyerang. Yang kasihan karpet. Dan ini jangan-jangan yang masuk surga bukan maunya kursinya. Bisa jadi. Nah, Gus, saya lengkapi. Ya. Tengoklah modal-modal kita, sesederhana apapun modal itu, jangan-jangan itu adalah pintu surga. Amin. Ya. Pintu surga ya mengapa itu? Kita lihat gambar ini. Cermati ya, Gus ya. Ini udah berapa lama nih orang yang nggak cukur? Sepedanya tuh yang komisan. Ya. Gimana? Mari tanyakan bersama, di mana wajah orang ini? Iya kan? Iya. Struktur paling mulia di dalam visi kita bahkan diurukin, ditimbun oleh rumput itu. Iya. Ini siapa yang dicarikan rumput oleh orang ini? Apa yang ada di benak kepalanya? Sampai orang merumput saja rela menimbuni wajahnya. Tetapi bayangkan orang ini adalah perumput. Ya. Kalau dia merumputkan gajah, kuda, kerbau, sepadan. Iya. Tapi hunus. Siapa tahu? Siapa tahu yang dia rumputkan sekedar kelinci misalnya. Kita nggak ngerti. Oh iya. Tapi siapapun yang dirumputkan itu, Gus, itu menurut persepsi orang ini pasti adalah harta karun terbaiknya. Sampai dia rela pertaruhkan sampai nyawanya. dia pertaruhkan seluruh integritasnya itu. Dia melakukan yang terbaik bagi apapun, bagi siapapun. Karena memang sekarang itu kan hanya sekali datang kan, once in a lifetime. Nah, kalau kita bisa memperlakukan segala waktu sebagai kondisi yang sekarang, maka kita akan berbuat yang terbaik untuk siapapun. Betul. Bagus.